Di sini saya mau ngasih tutorial cara baca aksara Jepang itu kayak gimana sih. Nah, di sini saya ada buku bahasa Jepang ya, buku pelajaran bahasa Jepang tentang kanji. Di sini halamannya dia campuran. Yang halaman pertamanya kanji, halaman keduanya Latinnya. Nah, gimana cara bacanya? Nah, yang ini namanya kanji, yang bentuknya ribet kayak gini. Atau kalau di bahasa Cina dia namanya Hanzi. Makanya dia cara bacanya berbeda dari aksara hiragana dan katakana. Nah, yang ini namanya hiragana ya, dicampur sama kanji. Yang ini katakananya. Nah, jadi di sini si kanji ini dia ada dua cara baca. Yang satu dia cara baca Jepang, ditandainnya pakai hiragana. Yang kedua cara baca Cina pakai katakana. Ya, jadi satu kanji ini dia ada beberapa cara baca. Rata-rata sih dua cara baca, ada yang sampai 5 cara baca, banyak banget. Itu tergantung buat konteks kata apa. Nah, di sini dia dibacanya Mijikai, sedangkan cara baca Cinanya Tan. Ya, cara baca Cina itu ya lebih pendek ya, karena memang bahasa Cina itu kebanyakan bunyi pendek-pendek, artinya pendek ya. Coba kita baca. Jadi yang di sini kosakata bahasa Jepang aslinya dia ditulis pakai hiragana. Watashi wa kami wo mijiku karimas. Coba kita lihat. Oh, Mijikaku karimas. Nah, sekarang kita mungkin bingung ya. Ini kan Mijikai. Ini gimana cara bacanya? Kenapa nggak jadi Mijikaiku gitu kan? Atau kenapa nggak Tanku gitu, Tankaku? Ini kan ada kaitannya sama tata bahasa Jepang. Makanya kalian harus belajar dulu tata bahasa Jepang sebelum ke aksara kanji buat ngerti gimana perubahan kata dari yang akhiran i menjadi kata kerja ku. Jadi mijikai ke mijikaku gitu ya. Tapi di sini saya cuman mau ngasih tahu cara bacanya gimana ya. Nah, jadi di sini di belakangnya kan ada hiragana. Nah, ini bisa kalian jadiin patokan penebakan cara bacanya. Jadi kadang ini kita harus lihat dulu hiragana di belakang kanjinya itu kayak gimana buat nebak yang di depan ini kanjinya dia dibacanya apa. Karewa kiga mijikai desu. Karewa kiga mijikai desu. Ya. Jadi kita tahu ini akhirnya ada i ya, dibacanya mijikai, ini mijikaku. Ya. Jadi kita lihat akhir hurufnya ini bisa dipakai buat nebak. Nah, yang susah dari kanji itu soal cara baca Cinanya atau onyominya ya. Ini kunyomi, ini onyomi. Nah, ini cara bacanya itu kadang bingung, ini digabung sama ini dia dibacanya apa gitu kan. Coba kita lihat, ini dibaca Tanbun Osukuri Nasai.
Tanbun o Sukuri Nasai. Nah, kadang di di tulisan Jepang itu ada penanda huruf hiragana kecil di atas kanji, dia namanya furigana. Ya, kayak apa ya, tanda baca gitu ya. Ini tanka. Ini tanki daigaku. Terus ini tansho. Terus ini tanpa hoso okiku. Ya. Kadang orang Jepang juga memang kebingungan cara bacanya. Makanya mereka buat kanji-kanji yang jarang dipakai sehari-hari kadang ditambahin penanda bunyi di atasnya. Di orang Jepang juga sebenarnya dia gak hafal semuanya juga. Ada beberapa kanji yang memang gak mereka hafal karena jumlahnya kan banyak banget. Kalau di bahasa Jepang kanji yang dipakai cuman sekitar 1700-an lah, atau 2000-an lah. Sedangkan kalau di bahasa Cina dia seenggaknya kita harus bisa hafal sampai 5000 huruf. Itu juga buat bisa baca koran biasa dalam bahasa Cina. Ya. Jadi dulu orang Jepang itu nulis pakai aksara Cina langsung dia. Cuman mereka nulisnya gak pakai makna karena kan satu huruf kanji ini kan satu makna ya. Nah, ini artinya muka. Ya udah, satu huruf ini doang muka artinya. Gitu. Jadi makanya itu jumlah huruf aksara Cina itu kenapa banyak ya, karena satu hurufnya itu buat mewakili satu kata itu. Kadang juga dua huruf untuk satu kata. Beda dengan aksara alfabet kan, kalau nulis muka itu MUKA, jadi pakai 4 lambang bunyi gitu kan. Nah, alfabet itu kan lambang bunyi, sedangkan kalau kanji atau hanzi ini dia pakai lambang makna. Satu huruf itu satu makna, bukan satu bunyi. Ya. Nah, terus lama-lama orang Jepang itu dia mengembangkan sistem aksara lagi kayak katakana, hiragana gitu. Yang lama-lama jadi mereka gabungin semua gitu. Ya, jadi kanji ini fungsinya dia buat mewakili kosakata, konsep atau kata benda gitu ya. Kadang kalau yang nggak ada kanjinya, dia kalau nggak ada bentuk kanjinya maka ditulisnya pakai hiragana gitu. Ya, jadi memang cara bacanya dia secara sederhana kita bisa nebak dari bunyi hiragana akhirnya apa, tapi secara keseluruhan kita harus tahu dulu tata bahasanya kayak gimana buat bisa tahu kanji ini dibacanya apa, sama harus pembiasaan cara baca. Ya, salah satunya kalian bisa beli kamusnya gitu. Memang agak ribet.